wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Surya Al-Bati dan banyak lagi orang tua kita, Haji Nopal dan banyak lagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah pagi ini kita dapat kumpul. Mudah-mudahan perkumpulan kita selalu menerima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Al-Quran yang telah mengajarkan Al-Quran. Khalaqal insan yang menciptakan manusia. Allamahul bayan, mengajarkan pada pandai berbicara, mengajarkannya pandai berbicara. Asyamsu wal qamaru bihusban, matahari dan bulan berubah menurut hitungan. Wal najmu wasyajaru yasjudan, dan tumbuhan dan pohon-pohon keduanya tunduk kepada. Dan Allah yang meninggikan langit, Dia berbicara adil. Al-Mizan, supaya kamu jangan melampaui batas tentang zakat. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan jangan kamu mengurangi nilai itu. Dan Allah telah menetapkan bumi untuk di bumi itu ada yang mempunyai babak yang dan demikian yang kulit dan bunga yang harum. Maka lima kamu yang mana yang katakan. Sadaqallahul adzim. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haja Adik. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Ar-Rahman turun di Mekah. Kecuali ilah yas'alu man fis samawati wal ard. Ini dina satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Bermula Allah lah yang telah mengajarkan mansya'a kepada orang yang ia kehendaki akan Al-Quran. Pada hakikatnya yang mengajarkan Al-Quran kepada Nabi kita adalah Allah melalui malaikat Jibril. Surah yang pertama kali turun, surah yang pertama adalah surah Al-Alaq. Nabi pada waktu itu berada di Gua Hiro. Datanglah malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril membacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi menjawab, ma'ana biqari, saya belum bisa baca. Saya enggak bisa baca. Dirangkul oleh malaikat Jibril. Baca lagi Iqra.
Dia jawab lagi, ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Beberapa kali dirangkulnya, langsung Nabi bisa membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini pelajaran buat kita. Kalau belajar membaca, belajar Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran kepada anak didik, itu langsung bisa begitu aja. Harus mengikuti proses. Apalagi anaknya yang agak bebel, agak sulit kita mengajarkan. Jadi perlu dengan kesabaran. Nah, dengan demikian, sedikit demi sedikit kita ajarkan kepada anak-anak kita Al-Quran, insya Allah mereka bisa sedikit demi sedikit. Cara bacanya, teorinya, apakah dari Iqra dulu, kalau sekarang Iqra, kalau dahulu nggak pakai Iqra, tahajji dulu. Kalau sekarang Iqra. Iqra ini bisa orang-orang diajarkan prosesnya, ada yang 1 bulan bisa baca, cuman di rutin mengajarkannya, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Tapi kalau pengen anak bisa membaca beserta tajwidnya, ya diserahkan kepada guru ngaji lah. Atau kalau sekolah yang lembaga pendidikan agama, di sana diajarkan Al-Quran seperti ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah. Nah, di sana digembleng cara baca Quran, seniknya, dan tajwidnya, serta tafsirnya. Itu kalau bisa punya anak yang tidak punya anak keturunan, ya kita serukan untuk belajar di lembaga pendidikan yang seperti ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah. Insya Allah anak kita pada rajin baca, pada bisa baca Al-Quran, insya Allah. Kemudian yang berikutnya, khalaqal insana 'allamahul bayan. Ialah Allah yang telah menciptakan manusia, ayil jinsa, artinya jenis manusia. 'Allamahul bayan, dia mengajarkannya kepada manusia itu cara berbicara. Pertama kali Allah ciptakan manusia Nabi Adam. Ciptakan hari Jumat, habis asar sampai malam. Sebelum menciptakan dia musyawarah dulu kepada rombongan bangsa-bangsa malaikat, bangsa jin, dan yang lainnya. Musyawarah dulu dia. Setelah musyawarah, ada juga yang nyangkal. Ya, ada juga yang nyangkal. Tapi kata Allah jawabannya, inni a'lamu ma la ta'lamun, saya ini lebih bangga apa yang kamu ketahui tentang kemaslahatan Adam. Maka setelah itu langsung diciptakan Nabi Adam, prosesnya langsung dari tanah, diadoni dan lain sebagainya, dipulung-pulung, dicipta seperti bentuk patung, dijemur dulu, baru ditiup ruh ke dalamnya, baru bergerak Nabi Adam. Setelah itu diajarkan, sebelum yang lainnya adalah ilmu pengetahuan. Wa 'allama Adama arodohum 'alal malaikah. Allah ajarkan kepada Nabi Adam nama-nama yang ada di surga. Cara berbicara diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Setelah diajarkan, Nabi Adam sudah bisa, langsung diperintahkan supaya diperlihatkan kepada malaikat-malaikat dan yang lainnya. Malaikat tidak bisa, ya tidak bisa mengikuti Nabi Adam karena belum diajarkan. Bahkan mereka berkata, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Mereka mengatakan, maha suci Engkau ya Allah, kami tidak akan tahu itu. Tidak akan tahu kecuali apa yang telah kau ajarkan kepada kami. Kata Allah langsung, apa? Tuh, saya bilang apa?
Inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku lebih tahu apa yang kamu ketahui tentang kemaslahatan Adam. Segitu saja kamu tidak tahu dan tidak mengerti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi pertama kali manusia diajarkan oleh Allah tentang ilmu pengetahuan dan berbagai macam bicara. Ya kepada kita kalau ingin menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah, belajarlah dan belajarlah. Juga bukan hanya kita, anak-anak kita ajarkan ilmu pengetahuan agama, terutama supaya bisa baca Al-Quran, artinya dan maksudnya. Mudah-mudahan prosesnya dimudahkan insya Allah. Amin. Amin. Baik. Kemudian yang berikutnya, asyamsu wal qamaru bihusban, matahari dan bulan mereka beredar menurut perhitungannya. Matahari dan bulan itu bukannya diam, berjalan. Di ayat lain, wasyamsu tajri li mustaqarrin dzalika taqdirul azizil alim. Matahari jalan menurut peredaran, menurut porosnya masing-masing. Itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matahari berjalan setiap pagi dari sebelah timur, dari timur terbenam ke barat. Itu setiap pagi dia berangkat dari arah timur. Dari mana dia parkirnya? Wallahu a'lam. Yang jelas pagi dia di arah timur. Jalannya matahari ada 3 jalur. Relnya ada 3. Ada di tengah, ada agak selatan sedikit, ada agak ke utara sedikit. Dengan demikian waktu tidak tetap. Kalau dia lagi di tengah, waktu stabil. Kalau dia ke arah selatan, ya rel yang agak arah selatan, itu waktu berubah sedikit. Ya, waktu bisa berkurang, bisa berlebih. Manfaatnya daerah kutub yang ada di selatan menjadi cair, yang di utara membeku. Kemudian 3 bulan pindah lagi ke tengah dan 3 bulan dipindah lagi ke utara. Berjalannya itu matahari. Hikmahnya daerah kutub yang ada di utara itu yang membeku dengan es itu langsung cair kembali. Itulah banyak manfaatnya sinar matahari. Bukan hanya itu buat kita terutama. Tanpa adanya sinar matahari banyak kesulitan. Terutama orang yang biasanya tukang padi, jemur gabah, itu tanpa ada matahari. Makanya matahari sangat diharapkan. Kemudian rombongan orang perempuan, ibu-ibu yang punya anak bayi, yaitu jemur ini itu kan perlu dengan sinar matahari. Sinar matahari bukan hanya untuk jemur saja, buat kepentingan kita, buat anggota tubuh kita sangat penting. Itu di pagi hari kita harus kena sinar matahari. Itu matahari sehat pagi. Bahkan kalau kemarin-kemarin lagi musim corona, banyak orang yang berjemur. Padahal yang matahari yang yang harus dibutuhkan itu jam 11-an, itu jam setengah 11 sampai jam 11-an itu yang mengandung ultraviolet itu. Kadang pagi-pagi sekali itu juga boleh. Nah, itu jadi sinar matahari banyak manfaatnya buat kepentingan manusia. Oh, di luar negeri untuk menggerakkan otomotif dari sinar matahari. Tapi Indonesia belum bisa. Di luar negeri, Indonesia baru timbang pakai strom. Ya mudah-mudahan nanti dengan pada belajar yang canggih, insya Allah orang Indonesia bisa, insya Allah. Amin. Baik. Kemudian wan najmu wasyajaru yasjudan, pohon-pohon mala saqalahu minan nabat, apa-apa yang tidak bertangkai
daripada tumbuhan. Artinya pohon-pohon yang merambat. Seperti apa? Timun, labu, ya, itu merambat dia. Itu namanya, ya, di dalam Al-Qur'an pohon tersebut dinamakan an-najmu. Kalau yang ada cabangnya ke atas itu wasyajaru. Wasyajaru malahu sakun, yang mempunyai cabang, sajar namanya. Jadi sajar itu pohon yang berdiri seperti pohon kelapa, ya, pohon duren, itu sajar namanya. Kalau yang merambat tadi seperti ketimun, labu, labu parang, labu air, semangka. Jadi pohon ada dua model, ada yang merambat, ada yang menjulang tinggi, itu pohon-pohon. Nah, pohon tersebut keduanya, baik yang merambat dan yang muncul ke atas yang ada cabangnya, yasjudan, keduanya sujud, tunduk. Yahdo'ane bima yuradu minhuma, tunduk keduanya dengan apa yang diinginkan dari keduanya. Jadi tunduk itu pohon. Ya, tunduk terhadap perintah Allah, itu pohon-pohon. Diatur sedemikian. Dan pohon-pohon ini manfaatnya buat manusia sangat banyak. Ada pohon yang mengandung buah, yang buahnya itu ya kepentingan manusia. Makanya manusia kalau pengen awet muda, kata Nabi, harus rajin-rajin lah. Ya, yaitu makan makanan, buah-buahan, ya, makan makanan berupa buah-buahan. Tuh kalau pengen awet muda, bahkan ada 4 hal. Bila kita pengen awet muda nih, Nabi kasih tahu yang pertama, al-aklu tupah fit sahuri, banyakin makan tupah, apel dan sejenisnya, yaitu buah-buahan, banyakin tuh. Yang kedua, al-ghuslu bil ma'il jari, yaitu mandi pada air yang baru keluar dari bumi. Di gunung tuh air tuh kan baru keluar tuh dari bumi. Pakai buat mandi tuh awet muda. Atau di kita air yang baru keluar dari tanah pakai buat mandi. Tapi kalau itu udah ada campuran yang lain, kalau air yang baru keluar dari tanah yang asli yang belum ada. Makanya orang Jakarta ya kan kelihatannya sepertua, yaitu air mandinya kebanyakan air pump. Kalau udah mandi air tanah, insya Allah awet muda. Tuh. Yang berikutnya adalah watazwijul abkar, nikah kepada orang-orang yang lebih muda. Nikah kita nih orang laki kepada wanita yang lebih muda. Ya kalau kita berumur 40 tahun, istri bangsa yang 20. Kalau kita udah 50, istri yang 25. Jangan umurnya sama. Kita umur 30. Istri umur 30 juga. Kayak kombes, Sur. Ya sama, jangan sampai semacam itu. Nanti kalau proses penuaan, kita masih sangat menginginkan. Sebab umur 60 sampai ke 70 itu, ya balik lagi muda itu syahwatnya, syahwat kita. Kalau kita balik lagi muda seperti anak muda, istri kita sudah sepuh bagaimana? Nah ini makanya kan diperintahkan itu jangan sampai umurnya sama. Tapi kalau yang udah terlanjur ya udah terima saja karena ini rezeki dari Allah. Ini yang belum. Ya mudah-mudahan istri kita muda dan bisa ya melayani kita semuanya, ya melayani suami semuanya. Itu suami masing-masing maksudnya, mudah-mudahan. Amin. Amin.